Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pekebun mania, para jambu mania. Oke. Di sini saya akan coba jelaskan. Bukan jelaskan ya, kita coba lihat bagaimana perlakuan terhadap cangkok jambu air, apapun jenisnya jambu air. Ini kita di sini sedang atau telah menurunkan cangkokan jambu madu, jambu citra, jambu dalhari, jambu kiojo, teman-teman. Ada sedikit Taiwan super green. Ya, ini adalah contoh daripada apa yang kita lakukan selama ini. Oke, ini adalah cangkokan jambu madu yang kita turunkan kemarin pagi. Kita turunkan, kemudian kita adaptasikan dulu atau kita tanam dulu di dalam polybag. Ini kita pakai polybag ukuran 30-30 ya, dengan media tanam sekam yang sudah lapuk, sekam bekas kandang ayam, dicampur dengan tanah, teman-teman. Ini jadi perlu kita perhatikan bahwa di dalam kita atau waktu menurunkan cangkokan kemudian kita tanam di polybag, kita harus mencari tempatnya dulu, teman-teman. Kita taruh di lahan atau di bawah, jangan di tempat yang panas sekali. Ini kita taruh di bawah pohon naungan lengkeng, teman-teman. Ya, ini ya, ini lengkeng. Kemudian apa yang perlu kita perhatikan pertama adalah satu, media tanam, teman-teman. Ya, ini contoh daripada dalhari. Media tanam, teman-teman. Jadi media tanam itu juga sangat menentukan. Ya, media tanam ini sangat menentukan. Ini media tanam. Ya, kemudian pada saat kita harus memilih, teman-teman. Kita contohnya ini saja. Ini madu deli. Jadi kemarin ini beberapa daun ini perlu kita kurangi, teman-teman. Bisa kita rontokkan atau bisa kita potong sepertiga, teman-teman. Ini kita bisa potong sepertiga gini ya, jadi kira-kira ranting yang kira-kira nggak terpakai atau tidak bagus, kita buang aja, nggak apa-apa. Kita kurangin. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu supaya mengurangi penguapan. Ya, mengurangi penguapan, teman-teman. Jadi makanya di situ penguapan dengan cara mengurangi daun dan ranting dan menaruh di tempat yang teduh, teman-teman. Ya. Kemudian kedua atau ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita menanam di polybag ataupun langsung ke tanah, kita perlu perhatikan bahwa kita kasih penyangga, teman-teman, atau kita kasih semacam penguat agar ini tidak goyang ketika tertimpa angin. Ya, kenapa? Karena perakaran di dalamnya ini belum kuat, dia belum settle, dia belum mengikat di dalam media tanam, belum kuat. Jadi rentan ketika ini batangnya ini bergerak, maka ada kemungkinan besar perakaran itu akan goyang dan ini berisiko, teman-teman. Berisiko untuk mati atau tidak tumbuh, kegagalan di dalam menanam cangkokan. Ya. Seperti ini. Jadi kita ini semua kita kasih penyangga, tiang-tiang penyangga atau sandaran. Ya, kita kasih sandaran supaya
bila ada angin atau mungkin kesenggol gitu ya teman-teman, itu pokok utama di sini tidak goyang, karena goyang itu berisiko terhadap perakarannya. Itu adalah salah satu penyebab teman-teman. Selain daripada di tempat yang teduh, diteduhkan atau pengairannya. Jadi intinya sebetulnya kuncinya adalah satu, kita bisa mengurangi daun. Ini teman-teman bisa lihat nih. Ini contoh ini, kita kemarin ini batang yang agak besar, ini batangnya udah agak besar, ini udah diameter sekitar 4 cm ya. Ini kita kurangkan, kita minimalkan daunnya, kita minimalkan teman-teman ya. Ini baru kemarin, ini turun cangkok kemarin. Ini ada yang super jumbo ya, itu sudah sepaha ini teman-teman, sebetis orang dewasa besarnya ya. Turun cangkok, perhatikan ya. Sekarang kita coba lihat. Sekarang teman-teman, kita coba perhatikan atau kita lihat ini cangkokan jambu citra ini. Ini jambu citra. Ini tempatnya sangat teduh ya. Nah, ini kemarin kita sudah kurangin. Ini juga usianya sekitar 2 minggu teman-teman. Ini berurutan kita turunkan cangkokan. Ya, ini. Kita seperti ini. Lihat nih teman-teman. Ya, ini usianya juga sama 2 minggu. Ini lihat. Dengan batang yang lumayan besar ini, sudah hampir satu lengan ya, diameter 4 cm ya. Ini langsung terubus teman-teman. Dan di sini lihat ini hampir bisa saya katakan karena kita kurangi dedaunannya atau ranting-rantingnya, ini hampir dikatakan tidak ada yang rontok lagi teman-teman. Ini lihat bagaimana kami mengurangi daun, kami mengurangi ranting. Ini kita kurangi, ini kita kurangi. Kita sisakan beberapa aja. Dan lihat teman-teman, hasilnya luar biasa. Ya, ini bukan hanya teori, ini adalah praktek saya bagaimana kita memperlakukan cangkokan jambu air ya. Ini teman-teman, kita lihat nih kan, hampir bisa dikatakan tidak ada yang rontok, sedikit sekali yang rontok ya. Kalau ini masih ada rontok, tapi masih wajar. Ini juga usianya sama ini mungkin 1 minggu, ini agak fresh sedikit ya. Bisa dikatakan karena naungannya bagus, perlakuannya bagus, siramnya tepat. Nah, jadinya seperti ini, medianya tepat. Nah, ini ya, ini bisa saya katakan ini hampir mungkin 99% ini hidup teman-teman. Nih, wah ini kok malah ada benalu teman-teman. Ini kurang ajar ini benalu ini. Nah, kita kalau harus hati-hati pelan-pelan. Nah, kan? Ini benalu masih hidup karena dia mengisap daripada di jambu itu. Nah, ini memang kita perlakuannya seperti ini. Nah, coba kita perhatikan juga teman-teman. Ini ada beberapa yang ini usianya juga sama kurang lebih, tapi ini agak banyak rontoknya nih teman-teman, bisa lihat ya, bisa lihat daripada tingkat kerontokan ya. Ini tingkat kerontokan dari cangkokan kita. Ini kemarin sepertinya Pak Marsono tidak mengurangi daun-daunnya, makanya rontoknya luar biasa ya. Nih teman-teman bisa perhatikan bagaimana perlakuan kita terhadap cangkokan jambu air ya. Ini citra semua teman-teman, ini citra, sana juga citra. Nah ini teman-teman, ini kemarin kita tidak perlakuannya, kita
tidak beri penyangga atau sandaran. Ini kita turunkan kemarin di bulan Desember atau enggak Januari ini. Nah, ini polybagnya polybag bekas, polybag besar. Ini jenisnya Kyojo teman-teman. Ya, ini kemarin kita nyangkok sekitar 50. Ya, 50. Akan tetapi karena kami tidak memperlakukan menggunakan sandaran, jadi 10% itu tewas. Tapi tewasnya itu disebabkan oleh satu, tidak ada sandaran, kedua karena medianya terlalu lembab sehingga cacing-cacingnya itu banyak teman-teman. Nih. Nah, ini madu dari hijau. Nah, yang di sini Kyojo teman-teman. Ya, ini perlakuan seperti ini. Ya. Ini kami bukan penjual bibit ya. Kami bukan penjual bibit. Kami ini kembangkan untuk tanam sendiri. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang kepengen ya, monggo saja. Kalau mau datang ke sini, kalau kirim-kirim mah malas. Nah, ini dalhari teman-teman. Ini juga kemarin begitu datang, ini tidak dikurangi tuh, lihat teman-teman, langsung rontok, hampir dikatakan 90% rontok daunnya. Ya, karena tidak dikurangi. Mungkin kalau dikurangi kemarin ceritanya akan berbeda. Ya, tapi ini alhamdulillah masih tanda-tanda kehidupan itu masih ada, semi masih ada. Ini teman-teman lihat nih, walaupun ini rontok, nah, ini masih ada semi. Ini masih ada semi, ya, masih ada semi. Ya, artinya keberhasilan untuk jambu, cangkokan jambu itu adalah satu tergantung waktu kita menurunkan. Kita perhatikan waktu menurunkan harus betul-betul akar itu sudah tua. Apa tanda-tandanya? Salah satunya adalah sudah menghitam, coklat tua atau menghitam. Kemudian waktu kita menurunkan, pilih di cuaca yang tidak terlalu panas. Kemudian media tanamnya, kemudian taruh di tempat yang teduh. Dan tadi jangan lupa kasih sandaran supaya tidak goyang ketika diterbangin. Itu aja dulu teman-teman. Mungkin kita akan sambung di video selanjutnya. Kurang lebihnya silahkan di komen, like and subscribe. Juga tidak apa-apa, kalau yang tidak mau tidak apa-apa, silahkan ditonton. Nanti kalau mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, silahkan di komen. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi para pecinta jambu air. Salam pekebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.